Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Ambar Pramita dari Apel Ungu Baking Center. Hari ini aku akan membuat sebuah makanan yang otentik banget. Tapi ini dia bahan dasarnya sebenarnya dari pasta, jadi rasa Itali. Tapi untuk isiannya kita buat rasa Indonesia. Jadi otentik antara Itali gabung dengan Indonesia, yaitu fettuccine curry. Yuk kita buat aja. Bahannya gampang banget, bisa dibeli di pasar. Kalau fettuccine mau diganti, ini juga bisa diganti dengan spaghetti. Yuk langsung aja. Oke, kita langsung aja. Pertama-tama fettuccine-nya kita rebus dulu dengan air. Kemudian kita tinggal masukkan fettuccine-nya. Jangan lupa masukkan kira-kira 2-3 sendok makan minyak. Ini supaya fettuccine-nya nggak saling beradu, jadi nggak saling nempel. Oke, sambil kita menunggu fettuccine-nya ini selesai direbus, kita siapkan dulu bahan-bahan untuk kuah karinya. Yuk, pertama adalah 5 siung bawang putih. Ini kita cacah halus. Sekarang bawang bombay, saya hanya pakai setengah siung bawang bombay. Ini juga kita iris halus. Oke, sekarang jamur. Saya gunakan jamur, ini hanya jamur yang banyak ditemui di pasar. Ini jamur kancing biasa, bisa juga diganti dengan jamur champion. Ini kita potong. Nah, untuk yang batangnya kita irisnya agak tebal. Oke, jadi untuk daunnya kita irisnya tipis saja. Tipis manjang. Ini supaya lebih cantik. Oke, sekarang semua bumbu udah kita rajang, semua isian juga udah kita iris. Sekarang kita mulai untuk tumis. Kita buat untuk kuahnya. Yuk. Pertama panaskan dulu minyak, kira-kira 3 sendok makan. Pertama kali yang akan kita tumis adalah jamur. Biasa kalau orang pertama numis adalah bawang putih, ini kita sekarang pertama adalah jamur. Kenapa? Supaya si bawang putihnya nanti jadi nggak terlalu coklat. Kita masukkan ya. Jadi pertama tadi kita tumis jamurnya hanya sampai mendidih seperti ini ya. Hanya sebentar aja sampai mendidih begini. Lalu kita masukkan bawang putih. Bawang putihnya sudah mulai harum. Terus kita masukkan bawang bombay. Semuanya sudah mulai wangi. Terus lagi kita tambahkan yang untuk ditumisan adalah daun bawang. Tapi kita hanya pakai batang daun bawangnya saja. Kita masukkan. Oke, aku akan perkenalkan bumbu kari rasa Indonesia. Jadi biasanya kalau kari ini dari Jepang, kita pakai kari yang blok dari Jepang atau jenis kari yang lain, merek-merek kari yang lain. Sekarang kita buat kari yang otentik rasa Indonesia. Saya gunakannya ini, namanya pemasak kambing ya. Ini bentuknya serbuk, tapi saya juga gunakan bumbu kari yang lain, yaitu bumbu kari ini bisa dibeli, ini merek-merek yang biasa ya ini ya. Jadi ini merek biasa, ini bentuknya lebih padat dan basah. Jadi saya gunakan ini hanya 1 sendok makan. Kemudian yang ini saya masukkan hanya 1 sendok teh. Ini gampang banget, bisa dibeli di pasar. Jadi kita kalau mau bikin kari yang enak, nggak perlu kita nunggu dulu kiriman kari dari Jepang atau kita beli di supermarket. Nggak usah, kita belinya di pasar aja. Kita masukkan ya. Oke, aku masukkan bumbu karinya. Ini kira-kira 1-1,5 sendok makan.
Kemudian bumbu kambing yang ini aku udah buka, jadi sudah di mangkok. Ini aku masukkan hanya 1 sendok teh. Ya, seperti ini. Oke, ini aku aduk. Dia ikuti tumis sebentar aja, jadi nggak boleh lama, dia ditumis sebentar. Aku langsung masukkan air. Oke, airnya kira-kira 50 ml saja. Ya, seperti ini. Oke, kita agak besarkan apinya. Terus kita masukkan smoke beef. Ini kita masukkan kornet. Oke, aku masukkan lagi lada hitam bubuk. Aku selalu pakai lada hitam bubuk karena memang dia lebih kuat untuk rasa. Jadi aku masukkan ini kira-kira setengah sendok teh. Kemudian aku masukkan garam. Ini juga kira-kira setengah sendok teh. Aku kasih gula sedikit supaya gurih. Dan jangan lupa penyedap, bisa juga kaldu jamur. Oke, kita aduk. Oke, supaya nantinya si fettuccine ini agak nyemek gitu ya, kalau bahasa Jawanya. Jadi memang agak nyemek, nggak terlalu berkuah. Jadi kita akan kasih pengental. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu air lagi, kira-kira 25 sampai 50 ml. Oke, aku masukkan sedikit santan, ini kira-kira 50 ml aja. Ini aku masukkan. Santan ini yang membuat rasanya otentik ya, rasa otentik Indonesia. Jadi aku pakai santan. Oke, seperti ini kental ya, enak banget. Oke, ini sudah seperti ini. Sekarang aku tinggal masukkan pengental yang lain, yaitu aku pakai margarin ya. Margarin dan tepung terigu. Jadi ini aku akan campur jadi satu. Jadi margarinnya aku pakai ini kira-kira setengah sendok makan aja. Kemudian tepung terigunya juga kira-kira 1 sendok makan. Ini aku aduk jadi satu. Oke, ini margarin kemudian juga dengan tepung terigunya sudah aku aduk jadi satu ya. Ini kita masukkan ke dalam kuahnya kari. Kita aduk-aduk. Ini udah selesai, tapi aku mau tambahkan sedikit lagi minyak supaya dia lebih nyemek. Kemudian aku akan buat topping. Jadi ini karinya beda dengan yang lain. Jadi aku akan buat topping. Toppingnya ini crumble. Jadi akan buat crumble ini dari tepung roti. Jadi aku akan buat crumble-nya. Jadi ini kita sisihkan dulu ya. Oke, sekarang aku akan buat toppingnya. Toppingnya ini beda banget dengan kari yang lain. Jadi aku akan buat topping dari crumble. Jadi ada crumble-nya, ada crunchy di bagian atas dari karinya. Kita buat hanya dari tepung panir, tepung roti yang putih ya. Tapi kita kasih bawang putih. Sekarang kita iris dulu bawang putihnya. Kita iris tipis, nggak perlu digeprek. Oke, ini kita mulai tumis. Minyaknya agak banyak, kira-kira butuh 4 sendok makan untuk menumis si bawang putih ini. Kita masukkan. Oke, bawang putihnya udah mulai kecoklatan. Sekarang kita masukkan margarin. Jadi margarin kita masukkan. Oke, sekarang kita masukkan tepung rotinya.
Oke, kita aduk-aduk sambil kita tambahkan 1/4 sendok teh lada bubuk, kemudian garam sedikit aja, kemudian ini adalah cabai bubuk. Saya masukkan cabai bubuk supaya lebih enak ya, jadi ada spicy-nya nanti untuk topping. Kemudian saya tambah sedikit penyedap, sedikit aja penyedapnya. Oke, saya aduk rata seperti ini. Ini apinya saya kecilkan banget. Oke. Ya, ini sudah jadi. Oke, fettuccine-nya sudah matang. Jadi seperti ini fettuccine-nya. Ya, sudah matang. Ini mau aku masukkan ke dalam bumbu kari tadi. Jadi aku ambil dan aku masukkan. Ini supaya lebih meresap ya. Jadi fettuccine-nya juga nanti begitu dirasain itu udah ada bumbu karinya di dalamnya. Nih, air-airnya nggak apa-apa ikut masuk. Ini malah jadi lebih juicy gitu ya. Oke, fettuccine sudah kita masukkan ke dalam bumbu kari. Sekarang kita panaskan lagi. Ini hanya api kecil, hanya untuk mengaduk saja. Ya, ini sudah jadi. Ini sengaja saya buatnya nyemek, artinya dia kering. Kalau ingin yang lebih basah, ini bisa ditambahkan lagi kira-kira 100 ml air, lalu tambahkan sedikit penyedap dan juga garam. Oke, fettuccine kari ala apel ungu ini sudah jadi. Sekarang kita bisa plating di piring saji. Kita mulai sajikan dan kita santap. Ini sudah kita plating di atas piring. Kemudian kita bisa taburi dengan daun bawang yang sudah kita iris tipis. Jangan lupa kita beri toppingnya dengan crumble tadi. Ini enak banget soalnya. Oke, kita beri crumble di atasnya. Oke, fettuccine kari ala apel ungu sudah jadi. Nih, enak banget wanginya. Aku memang lebih suka kari itu yang nyemek. Jadi kalau kita makan di resto-resto Jepang yang terkenal, itu memang kari selalu dia nyemek. Tapi ini versi yang kering. Mudah banget untuk buatnya. Ini bisa dijadikan menu untuk sarapan, makan malam, makan siang. Ini insya Allah semua keluarga suka. Aku juga mau icip. Sebentar. Ini aku tetap kasih di atasnya crumble-nya. Karena penting banget, crumble-nya ini enak banget. Lalu daun bawang. Oke, dicoba. Bismillah. Enak banget. Sensasinya beda banget. Kita jadi makan pasta, tapi rasanya kari. Dan karinya tuh kari Indonesia. Terus yang paling bikin enak lagi adalah ada crunchy dari crumble di atasnya. Rasanya lebih enak ya, ada crustnya. Aduh, ini pokoknya kaya rasa banget. Fettuccine kari ala apel ungu ini sudah selesai. Bikinnya mudah banget kan? Fettuccine bisa juga diganti dengan spaghetti, atau kalau mau diganti dengan mie telur bisa juga. Mie yang biasa dipakai untuk mie ayam, mie basah bisa. Jadi manfaatkan yang bisa kita beli di dekat kita. Nggak perlu jauh-jauh dan nggak perlu mahal. Baking itu mudah, baking itu murah bersama Apel Ungu. Jangan lupa tonton terus video Apel Ungu. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bisa juga loh request makanan apa yang akan kami buat berikutnya. Tulis di kolom komentar. Atau bisa juga langsung ke media sosial Apel Ungu. Terima kasih sudah menonton.